Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di pada halaman 247. Apabila dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka mengerjakan puasa, bersedekah dan menunaikan haji atas nama orang yang sudah meninggal tanpa membaca Al-Quran, maka dapat ditanggapi sebagai berikut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memulai pelaksanaan ibadah-ibadah yang diatasnamakan orang yang sudah meninggal itu. Tapi anjuran itu beliau nyatakan sebagai jawaban dari pertanyaan mereka. Jadi kalau bahasa sederhananya, bahkan Nabi tidak pernah mencontohkan kalau kata Ibnu Qayyim. Tapi yang ada Nabi menganjurkan atau bahkan memerintahkan. Kalau dalam kajian ilmu hadis, kalau ada contoh dan ada perintah, itu yang lebih kuat adalah perintah. Jadi kalau ada contoh dan perintah, itu yang lebih kuat itu perintah. Kenapa? Karena yang Nabi contohkan belum tentu untuk kita. Yang Nabi lakukan, yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita. Tapi yang Nabi perintahkan pasti untuk kita. Saya ulang ya. Jadi kalau ada yang Nabi lakukan, maaf saya ralat bukan yang Nabi contohkan ya, saya ralat. Jadi kalau ada hal yang Nabi lakukan dengan ada hal yang Nabi perintahkan, maka yang dimenangkan itu adalah apa yang Nabi perintahkan. Kenapa? Karena yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita. Tapi yang Nabi perintahkan pasti untuk kita. Karenanya kemudian kita itu di dalam memahami sabda dan tindakan serta ketetapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita harus paham betul
Apakah saat Nabi bersabda dan bertindak dan atau menetapkan itu dalam kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan rasul, atau sebagai seorang hakim, atau sebagai seorang mufti, atau sebagai seorang pemimpin bagi satu kaum, atau sebagai pribadi? Itu beda, implikasinya itu beda. Yang pertama, sebagai nabi dan rasul, tentu ikuti semuanya. Seperti misalnya, shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, hadisnya Bukhari Muslim. Maka dalam hal ini kita mesti salat sebagaimana salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Itu Nabi sebagai nabi dan rasul. Ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai hakim. Nah, kalau sebagai hakim ini hanya berlaku untuk orang yang beliau hakimi saja, tidak berlaku umum. Contoh misalnya dalam kasus hudud, ya, pelanggaran hudud, ada seorang yang melapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah berzina. Nabi awalnya cuek. Terus karena dia maksa, selang berapa waktu masuk waktu sholat. Ada yang mengatakan waktu sholat duhur, ada yang mengatakan waktu sholat asar. Akhirnya jamaah. Selesai jamaah karena orang ini mendesak terus. Ya Rasulullah, saya telah berzina, dia bilang gitu. Akhirnya Nabi bilang kepada para sahabat, aukamakal, periksa dia, gila atau tidak. Ternyata kata para sahabat, dia tidak gila ya Rasulullah. Terus beliau mengatakan, apakah kamu tadi ikut berjamaah dengan saya? Ikut ya Rasulullah. Jibril datang kepada saya, kamu sudah diampuni oleh Allah. Nah, ini khusus, karena Nabi bertindak sebagai hakim untuk orang itu. Jadi nggak boleh dipakai dalil umum, terus kalau gitu habis zina, sholat jamaah, selesai, nggak bisa gitu. Tetap berlaku ketentuan hudud kalau dia melapor. Bisa dipahami ya. Dan wajib tobat karena itu dosa besar. Karena itu sholat jamaah itu khusus saat itu karena imamnya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau imamnya Muhammad Subhan tidak masuk. Makanya saya ulang, itu khusus itu. Ada kalanya Nabi bertindak sebagai mufti. Kalau sebagai mufti ini berlaku umum. Mufti itu orang yang menjawab pertanyaan. Sebagai mufti itu Nabi sebagai pribadi, saat itu sebagai sosok Nabi dan Rasul, tapi yang sedang menjawab pertanyaan. Sebagai sosok yang sedang menjawab pertanyaan seseorang. Kalau sebagai mufti, kata para ulama, ini berlaku umum. Sebagaimana apa yang Nabi sabdakan, tidak berlaku khusus sebagaimana untuk orang yang minta fatwa. Jadi kalau Nabi sedang berfatwa, biasanya itu fatwanya berlaku umum. Contoh dalam kitab Bulughul Maram bab tentang nafkah itu, ada seorang sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha datang sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kaya tapi memberi nafkah kepada saya dan anak saya kurang." Itu kalau mau bahasa sederhananya ya paulid pakai dal. Bolehkah saya mengambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kata Nabi, boleh, tapi dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini jadi dalil umum, termasuk berlaku bagi siapapun yang, tapi dengan syarat ya suaminya kaya syaratnya. Kalau lebih kaya istrinya beda lagi nanti itu. Jadi syaratnya suaminya kaya dan pelit, ya ukuran pelit adalah memberi nafkah kepada istrinya kurang padahal dia mampu. Karena dalam Islam itu prinsip nafkah itu ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Maka tentu orang Kemang sama orang kampung beda nanti pemberian nafkahnya karena kebutuhannya berbeda itu. Orang Kemang kan yang mahal skincare-nya mungkin. Oh iya, pajak BBM juga mahal gitu. Oh, lanjut. Ukurannya ma'ruf. Makanya kan di surah At-Talaq ayat 7 Allah berfirman liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang sedang diberi kelapangan rezeki itu memberi nafkah kepada, kalau suami ke istrinya, orang tua ke anaknya sesuai dengan kelapangannya. Jadi suami itu kalau rezekinya lagi lapang, itu diperintah oleh Allah di surah At-Talaq ayat 7 agar memberikan nafkah kepada istrinya berdasar pada kelapangannya.
Jadi liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan barang siapapun yang disempitkan rezekinya oleh Allah, udah enggak menjabat lagi, udah pensiun, itu beda lagi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Tapi seorang suami walaupun sempit rezekinya tetap diperintah oleh Allah dalam ayat itu. Tetap diperintah oleh Allah untuk berusaha menafkahi istrinya berdasarkan pada kemampuannya. Itu perintah Allah itu. Ya, terus la yukallifullahu illa ma ataha. Allah tidak bebani seseorang itu kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya sebagai kemampuan. Maksudnya apa? Seorang istri jangan menuntut suaminya di luar kemampuan. Jadi jangan sampai punya rumus ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang gitu. Jadi harus apa tadi? Ya wis, kalau nyatanya suaminya sudah tidak segagah dulu lagi uangnya, maka jangan nuntut suami di luar kemampuannya. Terus tapi Allah janji, kalau suami itu berusaha menafkahi, Allah janji, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah janji setelah kesulitan itu Allah akan jadikan kemudahan-kemudahan. Tapi dengan catatan seorang suami itu mau berusaha menafkahi istrinya, walaupun mungkin nggak seberapa. Itu seperti itu. Makanya seorang suami itu harus punya semangat untuk menafkahi walaupun mungkin nggak seberapa. Yang penting dia punya kehormatan untuk berusaha menafkahi. Itu seperti itu. Kecuali istrinya berkata, wis mas gak usah menafkahi, gajiku lebih banyak daripada misalnya. Ya itu beda bab. Tapi hati-hati loh, kalau sudah suami sering tidak menafkahi dari awal pernikahan, misalnya gara-gara si istri merasa lebih banyak uangnya, ngerinya kepekaan untuk menafkahi itu tumpul. Sehingga ketika saat dibutuhkan, suami nggak punya kepekaan untuk menafkahi. Contoh kasus ini real nyata terjadi. Ada seorang istri pengusaha, suaminya karyawan biasa. Ya berapa sih gaji karyawan dibandingkan pengusaha yang sukses saat itu ya sukses. Sehingga dari awal pernikahan si istri mengatakan, "Udah uang kamu tabung aja. Aku udah bisa dinafkahi." Wah, luar biasa istri ini. Pandemi kan kemarin itu ya. Pandemi itu, wah usahanya kolaps. Gulung tikar. Boleh dikata empet-empetan duitnya. Si istri ini empet-empetan duitnya itu. Dia ngomong, "Aku mau minta sama suami uang itu." Ya koyo malu gitu, gara-gara wis engkres awale. Terus celakanya suaminya nggak punya kepekaan untuk menafkahi, wis tumpul soalnya. Sudah lama tidak menafkahi, nggak punya kepekaan menafkahi istrinya kan. Memang harus kewajiban suami kan menafkahi istri. Wis tumpul kepekaannya itu. Agak mau minta gengsi. Saya bilang panganan gengsi itu saya bilang itu. Makan gengsi itu. Yaitu monggo sunnatullahnya, walaupun misalnya ibu-ibu tapi udah terlambat, udah tua sih ya. Nanti cucu-cucunya lah, cucu-cucunya. Ya cucu-cucunya lah nanti itu. Walau sebetapapun cucu jenengan perempuan misalnya lebih mapan ekonominya, biarkan suami menafkahi semampunya. Tidak ada masalah, biar kepekaannya untuk menafkahi itu terus, dan itu izzah, kemuliaan bagi seorang suami dalam hal ini. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Terus ada kalanya Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum. Yang begini-begini ini tidak selalu harus sama gitu ya. Karena contoh misalnya Nabi itu mencontohkan kalau makan pakai 3 jari. Lalu yang Nabi makan itu kurma, roti kering. Iya. Ya, kalau jenengan makan mie ayam 3 jari wasalam. Maka boleh makan pakai sendok, pakai garpu, pakai sumpit, yang penting masuk tangan kanan. Ngoten mawon. Yang penting masuk tangan kanan. Makan steak pakai garpu sama pisau monggo, yang penting masuk tangan kanan. Bismillah tangan kanan. Udah. Itu aja. Jadi enggak ada masalah itu. Kayak bagi Nabi sering kalau sholat kan menggunakan baju gamis berlapis 2 atau 3 bahkan kalau sholat itu. Sementara kan boleh nggak kayak saya misalnya sholat pakai celana, pakai sarung, boleh. Yang penting nutup aurat. Nah, itu namanya nggak harus sama dalam hal ini, karena memang beliau saat itu mencontohkan sebagai pemimpin bagi satu kaum yang kaumnya punya tradisi seperti itu. Kayak zakatul fitrinya Nabi kan dicontohkan menggunakan gandum dan korma. Pertanyaannya, boleh nggak kita pakai beras? Ya boleh. Pakai sagu di masyarakat tertentu? Boleh. Yang penting qutul balad, makanan pokok satu negeri, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, ada kalanya yang kelima,
Nabi bertindak sebagai pribadi. Nah, ini yang sering kali tidak bisa dicontoh. Karena ada hal-hal yang khusus sifatnya hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun tidur, Nabi tidurnya miring ya, bangun tidur itu langsung sholat, gak pakai wudhu lagi boleh. Siti Aisyah pernah bertanya dan beliau jawab, aku walaupun mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, kata Nabi. Jadi walaupun mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Makanya beliau khusus itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah puasa 3 hari berturut-turut kan gak ada makanan, sampai kakinya perutnya diganjal batu gitu. Itu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mau mengikuti, kata Nabi, jangan kata Nabi. Itu khusus untuk aku, walaupun aku tidak puasa tapi ya berturut-turut tapi Allah memberikan aku makan dan minum. Jadi Nabi diberi kekuatan oleh Allah, yang itu sahabat tidak boleh mengikuti, jangan, itu khusus. Itu. Dan jadi walaupun aku tidak makan dan minum tapi Allah berikan aku makan dan minum. Aukamakal. Allahu Akbar. Itu 5 itu ya. Jadi makanya kalau seandainya bertemu 2 dalil antara yang Nabi lakukan dengan yang Nabi perintahkan, itu yang berlaku adalah yang lebih kuat itu yang Nabi perintahkan. Contoh kasus ya, walaupun ini terjadi khilafiyah di antara para ulama, terutama ulama belakangan ya. Kalau kita merujuk pada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, salat malamnya Nabi 4-4-3 kan, 4 salam terus 3 salam. Nah, namun dalam hadis riwayat Abi Dawud, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salat malam itu?" Nabi menjawab, "Salatul laili wal nahari masna masna." Salat sunnah di waktu malam dan siang hari itu 2 salam 2 salam. Itu kalau ditarjih 2 dalil itu, memang dari segi sanad yang paling kuat adalah yang 4-4-3. Yang kalau kita dari segi sanad, makanya teman-teman di Muhammadiyah dulu memilih 4-4-3, sekarang memberi kebebasan. Jadi bisa 2-2, bisa 4-4. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu agak saklek itu, sehingga saya punya kawan seorang ustadz dari Muhammadiyah, kalau beliau tarawih di satu masjid yang 2-2 beliau nggak mau, beliau maunya 4-4. Kalau yang sekarang sudah boleh, putusan tarjih Muhammadiyah belakangan sudah boleh. Terus kemudian, tapi kalau dari segi materi, matan hadis, yang paling kuat adalah yang 2-2. Kenapa? Karena yang 4-4 Nabi melakukan, sementara yang 2-2 Nabi yang memerintahkan. Nah, itu. Para ulama sederhana menyimpulkannya, kayak Ibnu Qayyim tadi, apa yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita, tapi apa yang Nabi perintahkan pasti untuk kita. Terus maka dapat ditanggapi sebagai berikut. Rasulullah Muhammad SAW tidak memulai melaksanakan ibadah-ibadah yang diatasnamakan orang yang sudah meninggal itu. Tidak pernah Nabi itu. Tapi anjuran itu beliau nyatakan sebagai jawaban dari pertanyaan mereka. Contohnya apa misalnya? Haji badal. Nabi tidak pernah melakukan, tapi Nabi memerintahkan itu. Termasuk puasa atas nama, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi memerintahkan. Yang satu bertanya tentang haji yang dilaksanakan atas nama orang yang sudah meninggal, lalu beliau mengizinkannya. Yang lain bertanya tentang puasa yang dilaksanakan atas nama orang yang sudah meninggal, lalu beliau mengizinkannya. Yang lain bertanya tentang sedekah yang dikeluarkan atas nama orang yang sudah meninggal, lalu beliau mengizinkannya, dan beliau tidak melarang mereka untuk mengerjakan yang lainnya. Jadi ada banyak hal yang Nabi nyata-nyata memerintahkan, tapi Nabi tidak melakukan. Seperti haji badal tadi misalnya, itu Nabi nyata-nyata membolehkan, termasuk puasa atas nama dan beberapa hal yang lainnya lah itu. Makanya sependek yang saya pernah baca dalam Tafsir Ibnu Katsir, ini intinya ya, inti yang saya baca dalam satu kajian Tafsir Ibnu Katsir itu begini. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Saya ulang ya, ini saya sarikan dari kajian Tafsir Ibnu Katsir yang saya pas ngaji saat itu. Jadi intinya satu, apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ini yang terakhir ini banyak orang yang salah. Apa yang Nabi tinggalkan tidak boleh dilakukan. Apa yang Nabi tinggalkan berarti dilarang. Ini kesimpulan yang keliru. Yang betul adalah
Apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya ulang, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya jelaskan sekarang. Pertama, hadis tentang hajinya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu awalnya hajinya tamattu. Semua tahu Nabi awalnya hajinya tamattu. Tamattu itu apa? Umroh dulu. Begitu selesai umroh, Nabi tidak tahallul. Tapi Nabi perintahkan sahabat untuk tahallul. Kalian tahallul. Panjenengan ya Rasul, saya tidak tahallul karena saya membawa onta dari Madinah. Saya lanjut Qiron. Nabi hajinya Qiron. Tapi Nabi perintahkan para sahabat untuk tamattu. Berarti apa itu? Nabi meninggalkan tamattu, memilih Qiron. Tapi memerintahkan sahabat untuk tamattu. Paham ya? Dan tamattu disyariatkan enggak? Tamattu disyariatkan? Bahkan itu haji yang paling bagus kata Nabi kan? Justru Nabi memuji haji yang Nabi tidak lakukan itu. Itu aukamakal sebagai haji yang paling bagus, tamattu. Bisa dipahami. Indonesia kebanyakan tamattu. Bisa dipahami nggih? Nyata-nyata Nabi meninggalkan tamattu, memilih Qiron, tapi beliau memerintahkan sahabat untuk tamattu. Dan beliau milih Qiron. Bisa dipahami. Nah, itu apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Contoh yang lain. Ada sahabat Nabi yang masih muda saat itu namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semangat ibadahnya luar biasa beliau. Karena semangat ibadah, ya sudah kata Nabi, puasa 3 hari dalam sebulan. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ya wis Senin Kemis. Saya masih kuat ya Rasulullah. Gini. Ini mentok ya, kalau bahasa kita ini di hadisnya nggak gitu amatnya modifikasi, tapi mafhum riwayatnya begitu. Dan ini mentok karena semangat ibadah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, ini saum Daud, puasa Daud. Sebaik-baik puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Pertanyaannya, Nabi puasa Daud enggak? Enggak. Nabi tidak. Saya belum pernah baca riwayat atau kesimpulan para ulama, Nabi tidak pernah puasa Daud. Yang puasa Daud siapa? Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu dan beberapa yang mengamalkan hal itu. Tapi Nabi tidak melakukan. Nabi mengajarkan, tapi Nabi tidak melakukan. Allahu Akbar. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu lagi. Satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha ingin sholat di dalam Ka'bah. Hadisnya Sahih Muslim ini. Oleh Nabi akhirnya diajak ke Hijr Ismail itu. Di Hijr Ismail itu. Jadi Ka'bah itu kan sekarang kan ada kan kotak gitu, kubus itu terus ada melengkung itu. Aslinya bentuk Ka'bah itu elips seperti itu aslinya. Terus karena kekurangan dana, karena saat itu kafir Quraisy kan ketika memugar Ka'bah itu, orang-orang Quraisy saat itu ketika memugar Ka'bah hanya menggunakan harta yang halal saja. Luar biasa Allah menggerakkan hati mereka ya, padahal mereka itu masih dalam masa jahiliyah tapi tidak mau membangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal saja. Karena kalau pakai harta haram, Walid bin Mughirah selesai itu. Multimiliarder dia itu, kaya raya. Bukan cuma kaya, kaya raya itu. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid itu kan multimiliarder itu. Tapi mereka hanya menggunakan yang halal saja. Maka karena kekurangan dana terus dibuat lingkaran elitnya itu. Dulu kata Nabi ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Ya Rasulullah, saya mau di dalam Ka'bah." Ini sudah di dalam Ka'bah kata Nabi. Dulu Ka'bah itu sampai sini, elip itu kata Nabi. Dulu pintunya 2 kata Nabi. Pintunya 2 dan tidak setinggi itu. Sekarang kan tinggi pintunya itu. Itu kerjaan kaum kamu itu supaya kemudian mereka bisa memasukkan siapa yang mereka mau saja. Aslinya pintunya pendek, aslinya enggak setinggi yang sekarang itu. Ada 2 pintu kata Nabi aslinya. Nah, kalau saya tidak takut kaummu belum siap menerima kenyataan, aku maunya tak pugar Ka'bah ini seperti bentuk aslinya kata Nabi. Tapi Nabi tidak melakukan. Jadi aslinya Nabi ingin memugar Ka'bah ke bentuk aslinya, tapi Nabi tidak melakukan. Menjaga perasaan orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Quraisy saat itu. Itu kan Nabi sengaja meninggalkan. Aslinya kan beliau mau aslinya, tapi beliau meninggalkan. Jadi apa yang beliau tinggalkan itu belum tentu dilarang. Bisa dipahami maksudnya ya.
Nah kalau ada orang tawaf kok melewati Hijr Ismail, itu maksudnya masuk ke dalam Hijr Ismail, muternya nggak sah. Kenapa? Karena itu masih masuk di dalam Ka'bah. Nah, ngaten nggih. Oh, lanjut. Jadi saya ulang tadi, apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Oh, lanjut. Di mana letak perbedaan antara sampainya pahala puasa yang hanya sekedar niat dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang dengan sampainya pahala bacaan Al-Quran serta zikir. Saya ulang, ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah termasuk yang sepakat sampainya pahala bacaan Al-Quran. Walaupun saya sampaikan kemarin ya, ulama beda pendapat. Pokoknya nggak usah diperdebatkan sampai kiamat, kurang 2 hari nggak selesai gitu aja. Orang yang berkata, tak seorang pun di antara orang-orang salaf yang mengerjakan hal itu. Kata Ibnu Qayyim ngomong gitu ya. Ya ada orang yang ngomong kayak gitu, kata Ibnu Qayyim. Adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan, kata Ibnu Qayyim. Orang yang ngomong bahwa orang-orang salaf tidak melakukan hal itu gak ngerti apa-apa, itu kata Ibnu Qayyim. Ini merupakan kesaksian atas penafian sesuatu yang tidak diketahuinya. Apa yang dia ketahui kalau sekiranya orang salaf ada yang mengerjakannya dan mereka tidak memberi kesaksian kepada orang-orang yang hadir di tempat, mereka merasa yang perlu tahu niat dan tujuan mereka hanyalah Allah. Jangan harap orang yang hadir bersama mereka pun akan mendapatkan mereka mengucapkan lafaz penghadiahan, apalagi tidak ada syarat untuk melafazkan niat itu. Jadi nanti insya Allah ada di sini dikutip dari generasi salaf yang melakukan hal itu ya insya Allah. Saya mau terangkan dulu gini. Dulu itu sependek yang pernah saya pelajari ya, ada sebagian ulama itu yang senang berkata begini misalnya, oh itu nggak ada hadisnya, itu nggak ada sunnahnya, sekelas ulama besar. Tapi rupanya sang ulama itu dikoreksi oleh ulama yang lain. Ada hadisnya, ini ada hadisnya, ini hadisnya. Contoh misalnya, dulu ada ulama namanya Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau Syekhul Islam. Beliau mengatakan tidak ada doa setelah sholat fardu, tidak ada sunnahnya. Itu Ibnu Taimiyah mengatakan, pendapat Ibnu Taimiyah. Tidak ada doa setelah sholat fardu, tidak ada doa, kata beliau gitu. Itu dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama setelahnya. Kan beliau pensyarah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, dalam hal ini beliau salah. Karena di dalam Sahih Bukhari itu ada bab khusus tentang doa Nabi setelah sholat fardu. Itu dalam Sahih Bukhari. Loh, kenapa Ibnu Taimiyah bisa berkata begitu? Manusia bisa salah kan? Nah, makanya gini, kalau sekelas ulama saja yang sering berkata begitu kadang salah, apalagi sekelas yang ecek-ecek kayak kita ini. Makanya saya secara pribadi terutama ya berusaha lah untuk mengingat-ingat, jangan sampai mudah berkata ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada contohnya, ini nggak ada sunnahnya. Itu saya berusaha berhati-hati tidak mudah berkata begitu. Karena sekelas ulama saja berkata begitu masih terkoreksi. Apalagi kita yang baru hafal 6 hadis. 6 hadis karena di kalendernya cuma ada 6 hadisnya itu. Ngapalin hadisnya di kalender. Kan 2 bulan 1 hadis. Jadi hadisnya ada 6 yang dihafal karena kalendernya ada 6 hadis. Saya di rumah itu ada kalender, ada hadisnya. Jadi tiap kali lihat kalender baca hadisnya. Lama-lama hafal juga. Di hadisnya rawahu kalender. Nah, yang sekelas ulama yang hafal ratusan ribu hadis saja kadang nun sewu masih salah. Apalagi sekelas kita yang ecek-ecek ini. Maka akan lebih elok kalau kita berkata saya belum pernah menemukan riwayat tentang ini. Saya belum tahu. Paling enggak begitu, itu lebih elok daripada kita enggak ada contohnya, enggak ada hadisnya, enggak ada sunnahnya. Jangan begitu. Karena saya ulang, sekelas ulama saja kadang masih terkoreksi oleh ulama yang lainnya. Nah, maka perkataan orang yang mengatakan itu tidak ada dalam contoh salaf itu terlalu gegabah. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu kurang ilmu orang kayak gitu, itu kata beliau. Kurang akeh moca-moca. Jadi apa itu? Ya pokoknya kurang luas lah bacaannya itu. Sekarang ini masih kurang ilmu. Terus yang paling bahaya itu gini, Bu. Ini hati-hati ya. Ini
ini bisa masuk dalam kategori berdusta atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil contoh gini misalnya, hanya karena dia tidak menemukan contoh dari Nabi, hanya karena dia tidak menemukan hadis dari Nabi atau sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, dia mengatakan ini Nabi melarang. Ini Nabi melarang, itu kalimat itu sama dengan dia mengatakan ini perintah Nabi padahal nggak ada perintah dari Nabi. Orang yang mengatakan ini larangan Nabi kita Muhammad SAW hanya gara-gara dia tidak pernah membaca teks hadisnya, udah dia mengatakan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak pernah melarang. Sama dengan orang mengatakan ini perintah Nabi, padahal Nabi tidak pernah memerintahkan misalnya. Maka itu statusnya sama dengan berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ancamannya neraka. Banyak orang yang sangat berhati-hati berkata, jangan sampai kita berkata ini perintah Nabi kalau nggak ada perintahnya. Sangat berhati-hati dalam masalah ini dia. Tapi agak gegabah, agak ceroboh mengatakan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW padahal tidak ditemukan teks larangan Nabi kita Muhammad SAW. Dan belum tentu itu dilarang juga. Belum tentu itu dilarang juga. Bisa dimengerti ya? Nah, maka hati-hati, jangan gegabah mengatakan. Makanya ulama-ulama kita terdahulu itu seringkali mengatakan kami tidak menemukan teks hadisnya, kami tidak menemukan riwayatnya. Dalam hal ini ulama terbelah jadi dua. Kalau zahiri begini, tidak ketemu teks hadisnya, nggak ketemu. Masalah apa ini? Masalah muamalah. Ya sudah, hukum asalnya boleh. Itu mazhab zahiri. Ada nggak teks hadis yang melarangnya? Tidak ketemu. Terus ini masalah apa? Ibadah. Oh, kalau ibadah udah tinggalkan dulu. Karena hukum asal ibadah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Itu zahiri. Tapi kalau yang 4 mazhab kebanyakan begini. Masalah muamalah sama ya. Ini apa? Muamalah. Ya udah, hukum asalnya boleh hingga ada dalil yang melarang. Ini masalah apa? Ibadah. Ada dalil umum yang memayunginya enggak? Nah, jadi kalau dalil khusus yang enggak ketemu, ada dalil umum yang memayunginya enggak? Oh, ada ketemu, ya udah pakai dalil umum itu. Itu 4 mazhab kebanyakan. Jadi karena nggak ditemukan dalil khususnya menggunakan dalil umum, seperti itu. Jadi tidak gegabah mengatakan nggak ada dalilnya. Dah, ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal belum tentu Rasulullah melarang. Itu hati-hati nggih. Itu bagian dari berdusta atas nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ancamannya cukup berat. Allahu Akbar. Rahasia masalah ini bahwa pahala adalah milik pelakunya jika dengan sukarela dia menghadiahkan pahala itu kepada saudaranya sesama muslim dan Allah menyampaikannya kepada orang yang dimaksud. Lalu adakah sesuatu yang mengkhususkan pahala bacaan Al-Quran sehingga ia tidak bisa sampai kepada saudaranya, kata beliau. Yang demikian ini banyak dilakukan orang di berbagai tempat meskipun memang ada yang mengingkarinya. Tapi toh para ulama tidak mengingkarinya. Memang faktanya ada beberapa orang yang mengingkari sampainya pahala Al-Quran. Tapi faktanya banyak ulama yang tidak mengingkarinya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jika ada yang bertanya, apa yang kau katakan tentang hadiah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapat dijawab, di antara fuqaha mutaakhirin, di antara para ahli fikih belakangan ada yang menganjurkannya dan sebagian lain ada yang menganggapnya bid'ah. Apalagi para sahabat tidak ada yang mengerjakannya sebab beliau mendapatkan pahala dari setiap amal dilakukan umatnya dan pahala orang yang mengerjakannya juga tidak dikurangi sebab beliaulah yang menunjukkan umatnya kepada setiap jenis kebaikan, menuntun dan mengajak kepada petunjuk. Sementara orang yang mengajak kepada petunjuk mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa ada yang dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Setiap petunjuk dan ilmu yang diterima umatnya berasal dari beliau. Dengan begitu beliau mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan siapapun yang mengikuti beliau. Tak peduli apakah orang itu benar-benar mengikuti petunjuk atau tidak. Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya di antara penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang masalah sampainya pahala apa yang dikerjakan oleh seorang muslim bagi muslim yang lainnya, terutama yang agak sengit perdebatan tentang masalah Al-Quran ya. Kalau yang lain beberapa dalilnya jelas, itu tidak terlalu banyak perdebatannya walaupun masih ada perdebatan.
Kalau yang Al-Quran mah agak sengit perdebatannya sampai detik ini gitu. Nah kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Kalau ya khilafiyah mu'tabarah lah. Jadi khilafiyah yang masing-masing punya dalil. Kalau mau disederhanakan bahwa khilafiyah mu'tabarah itu sesuatu yang sudah dibahas dari generasi salaf ya. Sahabat, tabi'in hingga tabi'ut tabi'in sudah selesai dan hasilnya nggak selesai. Itu namanya khilafiyah mu'tabarah ya. Sudah selesai tapi hasilnya tidak selesai. Makanya kalau hari ini kita masih memperdebatkan ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan selesai. Makanya saya sering bilang kalau di kalangan awam itu nggak usah nggak usah diperdebatkan tentang masalah ini. Tinggal masyarakatnya milih yang mana gitu aja. Kalau di kelas-kelas kajian usul fikih atau ulumul hadis itu bolehlah dibahas. Itu lebih kepada untuk mengasah ketajaman dan kekritisan dalam memahami teks Quran dan Sunnah di kalangan para pembelajar ya. Kalau kalangan awam mending ngaji sing penting bener ono dasare diamalkan bahwa ada khilafiyah itu sudah pasti itu. Nah, karena memang khilafiyah itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi kalau bahasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pernah saya baca ya, perbedaan itu ditakdirkan, tapi bersaudara itu disyariatkan. Gitu. Jadi perbedaan itu ditakdirkan. Beliau berdalil pada firman Allah di surah Al-Maidah ayat 48 itu. Di ujung ayatnya Allah menyatakan, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja. Kalau Allah mau. Dalam konteks intern kaum muslimin, kalau Allah mau NU semua. Kalau Allah mau Muhammadiyah semua. Kalau Allah mau Persis semua. Kalau Allah mau Al-Irsyad semua. Kalau Allah mau Al-Wasliyah semua. Kalau Allah mau Al-Khairat semua. Kalau Allah mau Jamaah Tabligh semua. Kalau Allah mau. Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau mau selamat dalam perbedaan itu, dalam konteks ayat ini Allah berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Udah, nggak usah saling mendiskreditkan, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling ya pokoknya menghina lah gitu. Perintah Allah, ayo sudah berbuat yang terbaik saja. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah semua kalian akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan putuskan terkait dengan apa yang kalian sengketakan itu. Dan dalam Al-Quran sependek yang saya baca, perintah fastabiqul khairat itu 2 kali. Dan dua-duanya prolognya perbedaan. Yang tadi Al-Maidah ayat 48. Yang satunya lagi sebelumnya di Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Masing-masing punya kiblatnya sendiri-sendiri. Nah, perintah Allah cuma satu, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan lagi pula kalau kita berantem ya capek. Allahu Akbar. Tenaga kita luar biasa kalau untuk berantem itu. Andaikan itu dikumpulkan untuk melawan Sio najis ya lumayan itu. Cuma saya yang habis untuk kita berantem sendiri antara kita sendiri. Terus pertanyaan ke-17, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apakah roh itu lama ataukah baru dan makhluk? Lama itu maksudnya qadim, ataukah dia baru hadis maksudnya? Ataukah baru dan hadis? Ya gini. Kalau qadim berarti dia khaliq, al-khaliq gitu loh. Kalau hadis berarti dia makhluk baru. Kalau Allah kan qadim. Allah itu qadim, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Allah itu al-awwal dan al-akhir. Allah itu yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang akhir tanpa ada yang mengakhiri. Itu Allah, al-khaliq. Nah, roh ini kategorinya yang mana? Apakah dia qadim sebagaimana Allah atau dia hadis atau baru makhluk maksudnya? Ya tentu sependek yang saya pelajari dia makhluk. Jadi bahwa ada ruh dari Allah, tapi bukan itu ruhnya Allah, tapi ruh milik atau ciptaan Allah. Kayak Nabi Isa kan ruhullah.
Nabi Isa itu gelarnya apa? Ruhullah. Malaikat Jibril gelarnya Ar-Ruh, kan gitu kan? Apakah beliau ini Al-Khaliq? Bukan, makhluk tetap. Nah, bahwa itu Ruhullah, ruhnya Allah maksudnya ruh milik Allah atau ruh ciptaan Allah maksudnya. Ya, jadi bukan Ruhullah dalam arti dia bagian dari Allah yang dalam pengertian dia Al-Khaliq, bukan. Cuman kalau Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan ruh itu makhluk yang ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Itu ruh. Kalau Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab At-Tadhkirah, beliau menyatakan ruh itu makhluk yang ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Itu ruh. Kita awal mula Allah ciptakan di mana? Di alam azali. Jadi kita ini sebelum di alam rahim, kita berada di alam azali. Di alam azali itu keberadaan kita diabadikan oleh Allah, informasinya dan cuplikan dialognya itu ada di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Al-A'raf ayat 172. Saat itu kita sebagai roh hendak dikirim ke sulbi orang tua kita. Di situ Allah bertanya kepada kita, dan ini lebih kepada doktrin dalam hati setiap hamba ya. Di mana Allah bertanya, dan ini sekaligus doktrin bagi setiap hati dalam hati seorang hamba. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Benar kami menjadi saksi. Dan itu menjadi satu ketetapan bahwa setiap makhluk tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Makanya orang kalau mau jujur dengan hati nuraninya, pasti dia mengakui ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ada kendali di luar kendali dirinya. Ada kehendak di luar kehendak dirinya. Agama memberitahukan itu adalah Tuhan, dan Islam memberitahukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, itu kita awal mula sebagai ruh. Kalau saya pernah baca, saya punya buku judulnya Sahih Hadits Qudsi ya, kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Di situ dikutip satu riwayat bahwa ruh itu diciptakan oleh Allah bersama-sama serentak. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Jadi kita ini sebagai ruh seusia, Bu. Ya, sebagai roh kita seusia, sebagai roh seusia. Kan dalam hadits qudsi itu Nabi Adam begitu selesai diciptakan, Allah tampakkan kepadanya keturunannya dalam bentuk roh seperti kumpulan semut gitu di depan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu pernah ngelihat kita. Loh Reni, tuh, udah ngelihat semua itu. Cuman saat itu Nabi Adam tertariknya sama Nabi Daud. Dalam hadis itu dipegang rohnya Nabi Daud sambil bertanya sama Allah, niki saya ya Allah, ini bagus, ini siapa ya Allah? Kata Allah, itu Daud, keturunanmu, cuman umurnya pendek, kata Allah, umurnya hanya 40 tahun. Kata Nabi Adam, ini hadisnya sahih, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, nanti bisa dicek di buku itu. Kata Nabi Adam, boleh nggak ya Allah saya sumbang umur saya 60 tahun? Nabi Daud usianya 100 tahun akhirnya, disumbang umurnya Nabi Adam berapa? 60 tahun. Nabi Adam umurnya 1000 tahun dalam hadis itu. Maka disumbang umurnya Nabi Adam 60 tahun, kata Allah boleh, kata Allah. Akhirnya disumbang umurnya Nabi Adam 100 tahun. Maka Nabi Adam ketika menjelang wafatnya, usia 1000 tahun kurang 60 tahun, malaikat maut datang. Kata Nabi Adam, loh kok wis teko? Kok udah datang, kata Nabi Adam. Loh, bukannya aku umurnya 1000 tahun, kata malaikat maut, panjenengan supe, lupa ya. Iya, lali piye? Nah, kalau dalam riwayat gitu kata malaikat maut, yang 60 tahun umur panjenengan sudah disumbangkan ke Daud. Kalau orang Jawa Timur, wah ya Allah, ya kira-kira gitu. Akhirnya ya wis silakan, ini maupun riwayat. Akhirnya silakan cabut nyawa saya. Akhirnya beliau meninggal di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Nah, ini hadisnya sahih, itu bukan takhayul, bukan hurafat. Ada dalilnya itu. Nah, artinya kita sebagai ruh seumuran kita ini. Jadi Bu Reni sama saya seumuran loh kita, Bu. Cuman pas mau dikirim ke sulbi orang tua, tadi Al-A'raf 172 itu, pas mau dikirim ke sulbi orang tua itu oleh Allah di casting. Joko duluan. Reni belakangan, nanti kamu jadi istrinya, kira-kira gitu. Di casting. Ayo Mas Ri duluan. Erna nanti belakangan nanti. Jadi suami duluan lahir, kemudian nanti nyusul istrinya, atau orang tuanya lahir terus nanti nyusul anaknya. Apa itu maksudnya?
Jadi secara ruh manusia ini sebenarnya seusia semuanya manusia itu sebagai ruh, tapi tidak dengan raga. Nah, raga masing-masing kita umurnya beda-beda. Sudah mulai ada yang kumat encoknya, ada yang sudah mulai makannya pilih-pilih, sudah semacam-macam lah ya. Jadi singkat kata singkat cerita, tapi sebagai ruh kita sama. Tapi jangan terus nanti mentang-mentang hasil casting nanti ketemu sama orang tua, Pak, kita hasil casting loh Pak ya. Ya, jadi sebagai ruh itu begitu. Nah, ruh ini mengadakan perjalanan terus sampai akhirnya nanti tidak pernah mati. Loh, Ustadz, kan ada proses mati dari alam ruh ke alam rahim. Hadisnya Bukhari Muslim ya. Saat itu kita sebagai janin berusia 120 hari. Dari alam rahim ke bumi. Sifat kehidupan di bumi dunia. Dunia itu sifatnya ya, tempat kita tinggal namanya bumi. Sifat kehidupan di bumi dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa kita lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Itu kan mati Ustadz. Iya mati raganya, rohnya nggak mati. Buktinya salah satunya coba nanti baca surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati Ustaz, kok ngomong? Ya mati raganya. Kok ngomong? Rohnya. Berarti rohnya mati enggak? Enggak. Yang mati apanya? Raganya. Apa kata roh itu? Kata Al-Quran. Ini Al-Quran yang menginformasikan. Kata roh itu, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, kata roh itu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati menyesal tidak untuk hal yang dia tidak mampu. Yang tidak mampu dia tidak menyesal, wong tidak mampu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang disesali adalah dia mampu tapi tidak mau. Itu nyesel. Pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh. Wah, kalau boleh Pak Joko pulang itu. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya, kata Allah. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzakh. Wara' bimana amam, dan di hadapan mereka ada barzakh. Dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibangkitkan di yaumil Ustaz, kalau waktu kiamat bukannya mati semuanya kecuali Allah. Catat baik-baik. Allah menggunakan kata so'iqah, tidak mati. Apa so'iqah itu? Pingsan. Bukan mati, pingsan roh itu saat kiamat terjadi. Lanjut nanti yaumul ba'as, setelah yaumul ba'as terus ada mahsyar, ada hisab, ada pembagian rapot dulu, ada hisab, ada mizan, ada sirat, terakhir surga neraka. Surga neraka Allah tenteng kematian di atas surga dan neraka. Kata Allah, tahukah kalian apa ini? Semua penduduk surga neraka mengatakan tahu, itu kematian ya Allah. Lihat aku sembelih. Maka kematian itu disembelih oleh Allah, maka matilah mati. Sehingga saat itu tidak ada kematian. Yang di neraka la yamutu fiha wa la yahya. Urip gak urip, mati gak mati. Nah, sementara yang di surga dia mendapatkan kehidupan yang sempurna. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka ruh, kata kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, adalah makhluk yang punya permulaan dari alam azali tadi startnya, tapi tidak ada akhirnya. Apa sama dengan Allah? Enggak sama. Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi tetap enggak sama dengan Allah. Itu kesimpulan Imam Al-Qurtubi yang mungkin nanti kalau kita baca ini, saya enggak tahu apakah sama Ibnu Qayyim dengan Imam Al-Qurtubi, tapi kalau dari segi roman-romannya sih sama kayaknya. Karena beliau sering mengutip dari kitab At-Tadhkirah juga, kata Imam Al-Qurtubi begini. Itu siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Nggih. Nggih. Nabi Daud
Kenapa, Bu? Oh, Nabi Adam yang tertarik. Nabi Adam, oke. Kenapa kok tertarik gitu ya? Kalau dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya Sahih li ghairi yang saya tahu, sebelum tertarik kepada Nabi Dawud, Nabi Adam tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terlebih dahulu. Karena beliau melihat di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditulis sejajar. Kalau kata para ulama, bukan berarti Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Allah, tapi itu tambihan ala uluwi maqami, menunjukkan mulianya beliau yang luar biasa di sisi Allah. Nabi Adam bertanya, siapa Muhammad itu wahai Allah? Kok namanya ditulis sejajar dengan nama panjenengan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Allah terangkan ini cukup panjang riwayatnya, itu ada dalam hadis Al-Baihaqi, hadisnya Sahih li ghairihi. Nah, baru setelah itu Nabi Adam tertarik kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud itu, Bu, suaranya indah, bagus suaranya. Merdu suaranya, bagus suaranya Nabi Dawud itu. Nah, Nabi Adam itu ya tertarik. Nabi Dawud itu suaranya merdu, raja, kaya raya. Istrinya 100 beliau itu. Ya kan, istrinya 100 beliau itu Nabi Dawud itu. Yang 100 konflik itu, yang ke 100 konflik. Tapi gara-gara konflik itu malah lahir Nabi Sulaiman alaihi. Jadi Nabi Sulaiman itu lahir dari istri beliau yang ke 100. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada keributan dikit lah, yang di Al-Quran ada 2 orang malaikat yang menyamar sengketa itulah. Ya dan itu justru dari istri yang ke-100 yang sengketa itu lahir Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya kalau Allah berkehendak mau apa? Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Monggo yang lain silahkan. Ada? Nggih, monggo. Nggih. Alam azali. Bukan ain ya, pakai alif, azali. Alam azali. Kalau ainnya alam azali pakai hamzah biasa, azali. Ya, alam azali. Itu alam ruh. Ketika kita pertama kali Allah ciptakan dalam bentuk ruh saja tanpa jasmani, tanpa raga. Terus oh, nggih. Dari alam azali masuk ke alam rahim. Dari alam rahim masuk ke alam dunia, bumi sekarang. Bumi yang sifatnya, dunia itu sifatnya ya, tempat tinggal kita namanya bumi. Sifat kehidupannya dunia. Dunia itu dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita selanjut ke alam berikutnya namanya alam barzah. Karena ingat ya, kita bukan penduduk bumi ya. Kita penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Itu catatan pentingnya itu. Saya ulang, kita bukan penduduk bumi, bukan. Kita penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Makanya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya namanya alam apa? Barzah. Nah, di alam barzah sampai hari kiamat. Wah, ada Bu Nur mah. Kapan datang, Bu? Dari tadi apa? Oh, ini. Nah, dari alam barzah lanjut kiamat. Ada gonjang-ganjing kiamat dulu di alam, setelah alam barzah ada gonjang-ganjing kiamat. Setelah kiamat ada hari kebangkitan. Nah, tadi nggak saya terangkan detailnya. Ketika kita dibangkitkan ini, Bu, ruh punya jasad lagi. Ruh punya raga lagi. Cuman raga yang di alam Yaumul Ba'ats itu nggak sama dengan raga yang ini, Bu. Kalau raga yang ini dari hasil mengumpulkan ongol-ongol, toge, jengkol, bakwan, yang ini. Kalau tubuh yang nanti dari hasil mengumpulkan amal. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Az-Zalzalah itu, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Itu di Az-Zalzalah. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang memwacem, bukan macam-macam, memwacem, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Jadi nanti ibu, maaf, nggak kayak gini lagi nanti ibu nanti semoga tambah cuantik bercahaya, amin Allahumma amin. Semuanya kita lah, amin Allah. Karena nanti ada yang bangkit bercahaya, ada yang bangkit lecek, umel, tertunduk malu, bahkan cacat. Iya betul itu. Ya, itu Az-Zalzalah. Dari Yaumul Ba'ats, proses berikutnya mahsyar. Kumpul dulu selama 500 tahun.
Bagi yang dapat fasilitas, tenang dia. Tapi yang tenggelam oleh keringatnya, galau. Akhirnya mohon syafaat ke Nabi Adam, ditolak sampai ke Nabi Muhammad SAW, baru Nabi yang mohon syafaat kepada Allah dan Allah izinkan. Hadisnya Bukhari Muslim. Hingga turun syafaat, hisab digelar. Hisab penggelarannya dimulai dari pembagian rapot catatan amal. Yang terima dari arah depan, arah kanan, alamat selamat. Yang terima dari arah kiri, dilempar dari belakang, bukunya alamat celaka. Setelah pembagian rapot ada hisab, dipanggil namanya dan nama bapaknya, kata Nabi Okamakol, dipanggil namanya dan nama bapaknya. Satu persatu dipanggil, akan digelar hisab. Ada yang bebas hisab, ada yang dimudahkan hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. Yang bebas hisab sama dimudahkan hisabnya selamat. Kalau yang didesak dalam hisabnya alamat celaka. Setelah hisab ada mizan, timbangan. Kalau timbangan kebaikannya menang, langsung masuk surga. Kalau timbangan keburukannya yang menang, diupayakan syafaat. Sampai akhirnya dia, kalau punya stok amalan-amalan sunnah, ada puasa, ada baca Al-Quran, ada akhlak yang mulia, termasuk dia punya bitokoh, kartu la ilaha illallah, alamat menang sudah. Tapi kalau nggak punya stok itu, wallahu a'lam bishawab sudah. Nah, jadi diupayakan syafaat. Terus baris menuju sirat setelah itu. Baris menuju sirat, di situ sudah mulai ada dua rombongan. Rombongan ahli surga sama rombongan ahli neraka. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, di Az-Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Dikiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka dengan rombongan-rombongannya, dan orang yang kafir juga dengan masuk digiring ke neraka juga dengan rombongan-rombongannya. Itu antrian dari sirat menuju ke sirat, maaf. Nanti melintas di sirat, di ujung sirat para nabi sudah menanti. Siapapun yang lewat dari umatnya didoakan, Allahumma sallim sallim. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Didoakan, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Yang didoakan selamat sampai ujung masuk surga. Yang enggak selamat terjatuh masuk neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka bersyukurlah yang didoakan oleh para nabi, berarti dia diakui sebagai umatnya, insya Allah selamat. Semoga kita termasuk yang selamat itu. Amin insyaallah. Apalagi namanya Pak Selamat, mesti selamat ya. Terus yang berujung di surga selamanya. Yang berujung di neraka kalau masih ada imannya, masih ada kesempatan masuk surga pada akhirnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya ulang, kalau lihat rute perjalanan ini, berarti aslinya kita bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya itu kan Ibu bicara rutenya ya. Sebenarnya kalau Ibu nanya berikutnya, apa kiat-kiatnya untuk selamat pada tahapan itu butuh 5 SKS nanti. Ya. Nah, itu ada tahap, ya betul. Kan perpindahan dari alam dunia ke alam barzah namanya sakaratul maut. Itu ada kiat-kiatnya itu supaya kita husnul khotimah kan. Terus bagaimana kiat-kiat selamat dari siksa kubur dan pertanyaan kubur di barzah. Itu ada kiat-kiatnya. Nanti supaya bagaimana caranya kita nanti di hari kebangkitan, kita dibangkitkan dengan badan bercahaya sempurna. Itu ada kiat-kiatnya. Di mahsyar supaya kita dapat fasilitas ada kiat-kiatnya. Terus kemudian supaya kita dihisab dengan hisab yang mudah atau bahkan bebas hisab itu ada kiat-kiatnya. Bagaimana supaya kita menang dalam timbangan ada kiat-kiatnya. Supaya kita masuk barisan orang-orang ahli surga bagaimana kiatnya. Supaya selamat melintasi sirat itu ada kiat-kiatnya. Itu udah kita bahas dulu dalam kitab At-Tadhkirah yang ibu-ibu sudah hafal semua. Betul 5 SKS dia. Oh gitu. Iya monggo nanti kalau tanya saya jawab gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Sudah jam 9.45 kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.